Halo semuanya dan halo para techies, selamat datang di Techinet Official Channel. Jika kalian suka dengan channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe, like, and loncengnya ya, agar bisa terus keep in touch dengan saya. Atau jika kalian merasa video-video yang ada di channel ini bermanfaat, kalian bisa share video-video tersebut yang insya Allah akan menambah amal jariah kalian. Karena seperti pepatah lama mengatakan, sharing is caring. Well, it's actually my essence as well. Woohoo, intro. Well, halo semuanya, welcome back to Techinet Channel. Setelah sekian lama, kali ini saya mau ngoprek lagi dan kembali ke playlist Kubernetes, di mana topik saat ini akan dibahas itu tentang Minikube, atau mungkin lebih lengkapnya tentang how to create atau how to build a cluster gitu di atas platform Minikube, yang mana Minikube-nya nanti dijalankan di OS Ubuntu. Minikube ini sendiri juga sebenarnya nggak mesti di Ubuntu ya, di Linux distribusi lainnya kemungkinan juga bisa. Cuman saya sendiri juga belum nyoba satu-satu sih, jadi ya mungkin Debian juga saya yakin bisa, Ubuntu dapat pasti bisa, atau distribusi lain kayaknya juga bisa sih selama itu Linux. Kalau untuk Windows sampai videonya dibuat sih kayaknya belum bisa deh, kecuali ya ada bantuan kayak virtual machine atau semacamnya ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin beberapa kalian juga belum begitu familiar ya dengan Minikube. Bagi yang belum familiar, sebenarnya Minikube itu adalah open source tools yang memungkinkan kita untuk membangun Kubernetes cluster di lokal mesin kita secara single node gitu. Jadi sebenarnya Minikube ini sama kayak episode sebelumnya, sama kayak KubeADM, cuma bedanya Minikube ini tidak diperuntukkan untuk production purpose gitu. Jadi kalian yang menggunakan Minikube sangat tidak disarankan kalau mau ingin membangun Kubernetes cluster untuk keperluan production. Karena setahu saya dia itu single node sifatnya, jadi kurang pas lah untuk high availability dan juga tidak begitu stabil kalau untuk production. Selain itu juga Minikube ini kompatibel kok dengan beberapa hypervisor seperti VirtualBox, Hyper-V, KVM, atau kalian mau menggunakan public cloud seperti GCP atau AWS atau yang lainnya pun, ya itu bisa banget untuk keperluan development. Misalnya biasanya developer kan menggunakan Minikube untuk keperluan development, dia mencoba mengimplementasikan API-nya yang dibuat atau software yang dia buat di Minikube dulu. Ketika sudah berhasil, baru nantinya di deploy di cluster production gitu. Selain untuk keperluan development juga ya pastinya untuk keperluan testing atau untuk keperluan belajar seperti yang saya lakukan saat ini gitu. Minikube sudah cukup proper lah untuk keperluan seperti itu. Sebenarnya Minikube ini cara kerjanya itu juga dia tuh membuat seperti virtual environment, yang mana virtual environment-nya ini bersifat kontainer. Jadi kalian ketika menginstal Minikube, kalian juga harus menginstal dependensinya yaitu container runtime. Bisa menggunakan ya seperti di pembahasan di episode sebelumnya, container D atau menggunakan Docker, terserah. Yang jelas kita membutuhkan dependensi container runtime gitu. Tadi apa aja yang udah dibahas tuh, kayak keperluan development, eksperimen untuk belajar seperti kita. Lalu Minikube juga apa yang mau dibahas ya? Oh ya, Minikube ini juga easily to deploy karena dia juga single node sih. Tapi ya karena easy to deploy dan single node itu juga menjadikan dia itu tidak bisa digunakan untuk production environment gitu.
Ya mungkin sampai situ aja paling pembahasan singkatnya ya. Kita selanjutnya langsung aja ke prakteknya atau ngopreknya lah ya, biar nggak buang-buang waktu. Jadi untuk ngopreknya kebetulan saya juga sudah menyiapkan di GitHub. Seperti biasa di GitHub saya yang beralamat di github.com/rpn40. Nah, judulnya Tekinet Kubernetes Series, bla bla bla. Ini nanti URL-nya ditaruh di kolom deskripsi ya, jadi tenang aja. Dan Minikube ini kalau dari official dokumentasinya itu sebenarnya butuh 3 GB RAM dan 3 CPU ya. Ya, tapi kalian kalau mau bermain dalam Minikube, kalau bisa resource kalian atau komputer kalian itu ya lebih dari itulah biar makin smooth gitu. Dan kebetulan saya di sini menggunakan public cloud, sebuah server eh, berbasis Google Cloud ya kalau saya ini saat ini saya menggunakannya. Dan saya mendeploynya di sebuah server dengan 4 CPU dan 16 GB RAM. Ya tujuannya dia smooth aja sih proses pembuatan video ini gitu. Biar cepat juga mungkin. Dan oke, ini ditaruh di sini deh, di sebelah sini. Biar enak lihatnya. Oh, ini. Bentar. Nah, ya lanjut. Oh iya, ini kan sebelah. Oke, lanjut. Di halaman GitHub saya juga udah ada nih instruksi-instruksinya, cukup di copy paste aja, dicoba-coba gitu. Pastinya karena ini easy to deploy seperti yang saya sudah mention sebelumnya ya, nggak sebanyak kubeadm sebelumnya tuh instruksinya, jadi lebih simple. Dan mungkin ayo kita langsung coba aja. Jadi instruksi pertama itu setelah kalian mendeploy mesin kalian, apapun itu basisnya ya, mau VirtualBox kayak atau hypervisor lain ataupun public cloud atau mungkin di laptop lokal kalian, pastikan dulu OS-nya sudah up to date dan habis itu di reboot untuk mengapply perubahannya biar lebih afdol aja sih sebenarnya setelah melakukan update di reboot. Tapi kebetulan saya di sini sudah melakukannya, jadi step satu ini akan saya lengkap dulu. Lalu selanjutnya setelah update sistem, install dependensinya. Di sini dependensinya, kalau saya di sini mau menginstal Current Vim yang kalian pasti udah tahu lah ini tools apa. Lalu selanjutnya menginstal Dockernya sendiri. Ayo kita execute. Oke. Tekinet is not in the sudo file. Then will be report. Wah, sepertinya ada kesalahan teknis sih. Saya harus memasukkan Tekinet ini ke dalam grup sudo. Oke, mungkin biar gak lama-lama di post dulu aja, ntar di resume lagi. Ya oke, balik lagi guys. Sorry tadi ada biasalah kesalahan teknis. Jadi ya udahlah, kita lanjut aja ya. Tadi sampai mau install ini ya dependensi. Kita coba install sekarang. Harusnya udah bisa. Yep, sepertinya crawl dan Vim juga sudah terinstall. Kita lanjut, kita sekarang install Dockernya. Oke, lanjut GPG-nya udah oke. Oke, terus add repository-nya, lalu yep, berhasil. Dan sekarang install Dockernya, dan sebelum diinstal diupdate dulu. Ini kalau khawatir agak lama ya, jadi di pause juga, nanti dia nggak makan durasi. Oke, kita ketemu nanti kalau udah selesai install Dockernya. Ya udah selesai nih Dockernya. Lanjut
Setelah di install, di daemon reload, lalu di restart dan di enable docker agar nantinya auto run ketika VM ini di spinning up lagi kalau suatu waktu VM-nya di stop atau di downtime kan. Nah, jika sudah, seperti biasa, Docker ini belum bisa diakses dengan user kita seharusnya harus menggunakan sudo dulu. Ya, jadi kalau mau di execute tanpa harus menggunakan command sudo, kita masukkan dulu user kita ke grup Docker. Dan ini untuk nama usernya disesuaikan dengan user kali kalian masing-masing ya. Sudah proses reboot, perlu nggak sih di sini di reboot? Kayaknya sih nggak perlu ya, udah bisa harusnya. Oh, masih belum bisa. Coba kita reboot aja dulu, nanti kita balik lagi kalau proses rebootnya sudah selesai untuk menyingkat durasi. Ya oke, proses rebootnya udah selesai. Selanjutnya next step-nya itu sekarang barulah proses intinya yaitu mendownload dan install Minikube. Oke, kita download dulu. Nah, di sini ada file Minikube. Di proses instalasi itu, instalasinya itu di sini saya menggunakan curl ya, jadi nggak menggunakan packet manajernya OS, dalam hal ini Ubuntu yang apt itu. Tapi ya sama aja sih sebenarnya. Nah, ini seharusnya prosesnya simple ya, sudah terinstall ini Minikube-nya. Nah, bisa cek Minikube version. Nah, lalu untuk starting up-nya dengan komen Minikube start. Ya, jadi sini saya mau cek dulu apakah Docker-nya sudah running. Salah. Iya, harusnya sudah ya, sudah jelas. Lalu Minikube start. Oke, nah di sini juga agak lama ya, jadi akan saya percepat aja. Kita pause dulu, nanti kita resume kalau udah selesai ya. Harusnya kalau misalnya berhasil tidak ada error dari proses ini. Oke, kembali lagi nanti. Ya oke guys, kembali lagi. Dan ini adalah contoh kalau misalnya proses Minikube, proses spinning up Minikube-nya itu berhasil. Harusnya seperti ini ya, dan tidak ada error apapun di sini. Di sini kita bisa mengeceknya kalau apakah ini sudah berhasil atau belum dengan cara kubectl ya, tapi berhubung ini belum diinstal ya kan, belum diinstal kubectl-nya mesinnya dengan kubectl. Jadi sebenarnya Minikube punya built-in kubectl, jadi itu kelebihannya Minikube juga. Minikube ini membawa basic fungsionalitas atau basic tools juga milik Kubernetes. Jadi sebenarnya bisa langsung menggunakan kubectl bawaannya Minikube. Kalau nggak salah caranya begini deh, get manage misal. Nah kan ya. Jadi kubectl bawaan Minikube ini sebenarnya sudah disediakan. Cuman kalau kalian mau install kubectl sendiri juga nggak ada masalah sih sebenarnya, bisa-bisa aja. Dan kayak kita kita coba aja kali install juga kubectl-nya langsung ya. Sini udah ada instruksinya atau step-stepnya juga, kalian bisa tinggal execute aja komen-komennya. Ya, ini sekarang udah ada kubectl filenya. Kita lihat dulu apakah ini oke. Takutnya kan
ya walaupun nggak mungkin ya, tapi ya nggak ada salahnya sih untuk memastikan kalau ini tuh beneran kubectl yang bawaannya dari websitenya sendiri, yang jadi kita nggak perlu khawatir soal mungkin ada malicious code atau lain-lainnya seperti itu. Kalau sudah lanjut install, proses installnya sudah install min rootnya, ini saya menggunakan user atau group root ya di sini, jadi nantinya harusnya bisa sih menggunakan kubectl-nya langsung. Kalau sudah oh ya, bisa di verify dulu apakah kubectl-nya beneran sudah. Nah ini komen klien ini sebenarnya flag klien ini sebenarnya udah deprecated ya. Nah, jadi sebenarnya kalau sekarang caranya itu dengan min short, kalau nggak salah ada lagi min YAML ya atau JSON. Nah, ya, dan ini contoh cara untuk min short juga udah deprecated ya. Oke, the short will become the default. Jadi sebenarnya kalau udah the recommended way-nya nantinya untuk mengecek mengeksekut kubectl version itu langsung aja kayak gini. Nah, kan sudah. Ya, itu kah detail-detail kecil yang setiap saatnya berkembang. Kalau dulu pakai min short, dulunya lagi min client, sekarang udah nggak perlu. Oke, dan ini intinya sudah terinstall kubectl ini. BTW kalau sampai sini belum ada yang belum paham kubectl itu apa, mungkin bisa back to episode sebelumnya ya, yang kubadem itu dijelaskan secara singkat kubectl itu apa, atau kalian bisa cari tahu sendiri aja deh ya. Soalnya kalau dijelasin lumayan panjang lagi nanti durasinya. Di sini ada satu komen untuk ngecek minikube status. Sebenarnya kan udah terbukti sudah bisa ya. Jadi dan kita juga udah mencoba di sini. Belum udah bisa nggak? Ya sudah dicoba juga sudah bisa. Jadi sebenarnya minikube status itu ya udahlah, nggak perlu amat lah. Tapi saya akan coba install untuk menunjukkan sesuatu bahwa minikube status ini emang selain menunjukkan running, statusnya running gitu atau error atau apapun itu, juga di sini menunjukkan bahwa kube config-nya itu configured. Artinya ketika kita running minikube di sini minikube start itu sudah otomatis men-setting up mengauto config kube config-nya. Jadi ketika kali kita menginstal kubectl tadi, kita nggak perlu worry lagi karena sudah terkonfigur secara otomatis kube config-nya, yang mana artinya kita bisa langsung pakai kubectl GTNS gitu. Dan sedikit mengingatkan kube config-nya itu kalau nggak ada di sini, kalau kayak di ada episode sebelumnya tuh sudah dijelaskan adanya di seharusnya ada di sini sih. Nah, di directory user, lalu ke directory.cube, lalu di sini ada file config, dan di sinilah file konfigurasi dari Kubernetes cluster-nya, yang mana dalam konteks video kali ini ya minikube Kubernetes cluster yang di deploy minikube. Di awal juga tadi saya jelaskan minikube ini proses singkatnya itu apa yang dia lakukan untuk membangun Kubernetes cluster ini. Jadi untuk membangun Kubernetes cluster ini sebenarnya simple. Si minikube itu mendeploy sebuah virtual environment yang tadi sudah saya jelaskan dalam bentuk kontainer, dan kita bisa ngecek dengan cara docker ps-a. Di sini bisa dilihat ada satu buah kontainer yang bernama minikube. Dalam kontainer inilah ada docker in docker gitu. Jadi di dalam kontainer minikube ini ada docker lagi, yang mana di situ ada berbagai docker container lagi. Nah, di situ docker container yang di dalam kontainer minikube inilah yang membentuk cluster bernama Kubernetes itu. Jadi sebenarnya gimana ya? Kita coba exec dulu aja. Ya, kita coba exec atau masuk ke dalam kontainer minikube ini. Docker exec untuk lebih jelas apa yang tadi saya coba terangkan gitu.
Nah, kita sudah di dalam kontainer Minikube ya. Lalu kalau di sini kita docker -mina, di sini di dalamnya ada lagi kontainer-kontainer lagi, sehingga bisa disimpulkan di dalam kita menginstal sebuah docker, yang mana dockernya itu nantinya untuk memprovisioning sebuah kontainer Minikube, yang mana kontainer Minikube itu isinya ada docker lagi di dalamnya, dan di dalam kontainer Minikube itu di atas docker yang di dalam Minikube ini diinstal banyak kontainer. Nah, kontainer-kontainer ini adalah kombinasi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah cluster Kubernetes dalam hal ini. Jadi di sini ada kontainer Kube controller, ada kontainer etcd, Kube API server, ada kontainer core DNS, storage, dan lain-lain. Nah, ya jadi konsepnya itu Docker in Docker sebenarnya ini tuh. Dan inilah kenapa Minikube ini yang pertama itu jadi simple untuk di-deploy, namun di satu sisi juga kurang stabil kalau untuk dijadikan production environment. Selain faktor lainnya yaitu ya ini cuma bisa single node, yang mana production environment mana zaman sekarang yang cukup dengan single node gitu. Yang ada availability-nya pastinya terganggu sih, sangat beresiko sekali. Lebih gitu ya, jadi Minikube itu penjelasannya. Tadi juga kita sudah coba tes clusternya, dan ternyata running. Kalau kita coba lihat pod, yang belum ada deployment dan belum ada pod pastinya. Jadi kita belum bisa melihat ada pod apapun ini. Tapi di instruksi di sini juga saya sudah menyertakan kalau mau ngetes mendeploy sebuah software atau tools di Kubernetes clusternya. Di sini contohnya akan mendeploy Nginx yang sebagai web server. Jadi kalau kalian mau coba ya kita coba aja. Sini kita deploy dulu, atau ya deploy dulu deploymentnya. Kalau sudah terdeploy seharusnya kita sudah bisa melihat deployment dan podnya. Podnya masih container creating dan sekarang sudah running. Lalu setelah dicek sudah running, kita lanjut deploy service Kubernetes-nya. Di sini Nginx-nya di mounting ke port 80. Kita bisa cek. Kita menggunakan node port. Node port itu karakteristiknya kan dia itu akan mendeploy ke portnya si node itu dengan range yang by default itu antara 30.000 sekian sampai 30.000. Ya, coba kita cek ya, saya agak lupa. Node port Kubernetes di default range. Nah, dia 30.000 sampai 32.767 ini akan di reserve port yang ada di node kita itu untuk keperluan Kubernetes service-nya, Kubernetes service dengan tipe node port gitu. Jadi kalau kalian menggunakan service dengan tipe node port ya range dari port di sini akan dipakai. Nah, dipakainya yang port berapa dan sistemnya bagaimana, kayaknya random sih, soalnya kita nggak bisa nentuin gitu tiba-tiba ya, seperti yang ini aja sekarang nih kita coba. Kebetulan dia mountingnya ke node port dengan number 30.355. Right, kurang lebih gitu. Sekarang kalau udah di tes kayak gini, kita bisa ngecek web servernya udah jalan belum secara real atau dengan cara di hit gitu. Ya sebenarnya bisa juga. Di sini kita nggak cuman ngecek statusnya doang, kita bisa hit. Cuman untuk ngehit ini kita nggak bisa langsung hit ke IP server, terus IP server dia kan IP server saya maksudnya di sini kan 10.168.0.11.
kita nggak bisa nih nge-hit IP ini dengan port 30355 karena sebenarnya service engineer ini berada di dalam cluster Kubernetes Minikube. Jadi networknya itu terisolasi. Kalau mau kita harus hit IP-nya si Minikube. Nah, dari mana kita tahu IP-nya Minikube? Di sini udah ada komennya Minikube IP. Nah, sorry. Oh, no. Nah, inilah IP yang harus di-hit. Dan biar lebih simple juga bisa dengan komen seperti ini. SVC. Nama service-nya tadi apa? Nginx ya. Ini lihat service-nya Nginx di sini. Lalu kalau nggak salah begini deh. Sorry. Ini yang komennya agak lupa. Ada komen yang membentuk URL-nya. Jadi di sini belum ditulis buat mengekspos IP Minikube dalam bentuk URL gitu. Service name cuman agak lupa komennya, apa nggak bisa disingkat kali ya. Oh iya benar, tidak bisa disingkat. Jadi Minikube Service Nginx ini URL. Nah inilah yang bisa di hit. Caranya coba kita hit juga. Hitnya di sini deh, ini nganggur. Nah, kalau IP Minikube yang di hit, dia bisa keluar welcome to Nginx, dan inilah halaman default web server Nginx. Ini kan bisa dilihat ini HTML ya sebenarnya ya, tapi tampilannya karena tidak di browser jadi ya seperti ini. Or kalian juga bisa bentar ya, kalian bisa bentar, kita belum ngecek ini nih, belum ngecek apakah tadi benar yang saya jelaskan tentang kita nggak bisa ngecek dari IP si VM-nya. Buat biar lebih memastikan aja, 30355 sih tidak bisa. Tapi ada cara lain untuk bisa connect dari menggunakan IP dari VM ini, yaitu dengan cara komennya ya, agak lupa, aku baca port forward kalau nggak salah. Ya benar, kubectl port forward. kubectl port forward. Jadi kita melakukan port forwarding dari IP-nya Minikube, bukan lagi port Minikube Nginx-nya, Nginx di Minikube ke port VM-nya. Jadi contoh kayak gini. Service-nya apa? Service-nya tadi Nginx. Jadi port yang diekspos atau dimounting oleh si service Nginx ini kita expose ke ke port VM kita 2355. Oh, sepertinya bisa dia langsung 80 coba. Oh, kembali apa ya? Jadi port Nginx yang sebelah kanan. Ini harusnya bisa nih. Sekarang kita coba IP. Karena ini kita di forwardnya dari port 8080. Jadi dia kayaknya listennya ke 127. Jadinya sekarang kita bisa menghit itu lewat VM-nya tanpa harus melalui IP Minikube-nya. Cuman kita hit direct ke VM-nya itu masih menggunakan IP loopback 127.0.1. Kita belum menggunakan IP VM-nya. Jadi kalau untuk
menggunakan IP VM-nya, sebenarnya kita butuh satu flags lagi komennya dalam komen kubectl forward ini untuk menspecified secara eksplisit kemana si IP-nya itu harus melisten. Ya, kita masukkan aja IP dari si VM-nya ini. Sekarang harusnya bisa ya, harus satu lewat IP loopback sih, berhasil. Tentunya di sini juga bisa kita akalin dengan, karena saya menggunakan VM nih, jadi kita bisa ngetes langsung ke IP publiknya. IP publiknya kita cek dulu berapa. Config, config. Ini IP public VM saya. Berarti kita tinggal mengganti value ini ke 0000 atau ke internet. Oh iya, belum internet. Nah, selanjutnya kita cure ke 0000, sorry bukan ke 000, ke IP publiknya dari VM kita, VM saya dalam hal ini ya. Sepertinya tidak terjadi yang diharapkan. Oke, kita lihat dulu di mana problemnya. Oh iya, harusnya ngetesnya bukan di sini, ngetesnya harusnya di lokal komputer kitanya gitu, komputer sayanya. Coba deh, benar nggak? Kita belum menggunakan SSL, jadi HTTP biasa ya. Sih, berhasil. Ya tadi salah mekanisme untuk hitnya gitu. Atau kita coba di browser aja. Browser, kita coba di sini 8080. Nah, ini di halaman default web server Nginx yang kalian juga pasti familiar kan di halaman ini. Dan ya udah berhasil, berarti kalau udah sampai sini udah cukup bisa membuktikan bahwa aplikasi kita berhasil di deploy di Kubernetes clusternya. Yang pastinya juga karena aplikasi kita berhasil di deploy di Kubernetes cluster, Kubernetes clusternya pasti juga sudah up dong, udah berhasil up gitu. Oke, jadi mungkin sampai sini aja pembahasan kita saat ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Ya, semoga juga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan mungkin kalau ada kurang-kurang mohon maaf. Seperti tadi ada kesalahan-kesalahan teknis kayak tadi ya, yang mungkin akan mengganggu kenyamanan kalian dalam menonton. Tapi ya namanya juga konten kreator amatiran ya. Ya pastinya kedepannya juga saya akan coba berkembang dan memperbaiki kualitasnya. Cuman dimohon untuk supportnya juga nih, biar makin semangat. Kalian bisa subrek video saya dan share video saya. Kalian juga bisa like kalau kalian suka. Kalau enggak, ya nggak apa juga sih. Ya, semoga dengan kalian mensubrek dan like-nya itu jadi semangat buat saya. Tapi bohong juga, tapi enggak beneran, bukan, benar-benar bikin semangat kok, walaupun nambah AdSense juga, tapi ya enggak. Yang penting bikin semangat juga. Dan mohon maaf ya kalau misalnya ada yang kurang-kurang dari saya, perkataan saya, kalau misalnya ada yang menyinggung juga mohon maaf. Tapi ya kritik dan sarannya tadi sudah saya jelaskan, bisa langsung ditulis aja di kolom komentar. Yang penting tetap sopan dan mengikuti norma-norma yang berlaku lah gitu ya, agar ya bisa nyaman aja kita semua gitu. Dan kalau ada lagi yang kayak tadi suara-suara, kalau misalnya mungkin terdengar ya suara-suara berisik di background saya, seperti suara motor lewat dan lain-lain gitu ya, mohon maaf juga. Oke, kepanjangan nih kayaknya penutupnya nih. Nah, jadi udahlah ya, intinya thank you semuanya
udah nonton video ini dan semoga kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye.